gerakan bertambah setia dan gerakan bertambah maju. Temanya apa, Salomo? Gerakan bertambah setia dan gerakan maju. Jadi ada gerakannya. Jadi yang tadi Salomo bilang dan maju, betul, tapi pakai gerakan. Karena tema yang saya berikan hari ini tema yang sederhana, tidak pakai bahasa Inggris. Saya sendiri belum lancar bahasa Inggris. Tetapi firman Tuhan, apa artinya? Temanya semuanya bahasa Inggris, keren kedengarannya, tetapi tidak dilakukan. Orang bilang mubasir kalau tidak dilakukan. Sama saja bohong biasanya orang bilang. Karena firman Tuhan selalu Tuhan mau untuk dipraktekkan. Amin. Nah, saudara yang saya kasih, firman Tuhan ini banyak sekali diperdengarkan di mana-mana. Tetapi sangat menarik sekali firman Tuhan yang kita dengar di hari ini. Ada rahasia sorga. Rahasianya di mana? Ayat yang pertama ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Jadi sebelum Yesus detik-detik 6 hari ya, Yesus akan disalibkan. Amin. Yesus tergerak hati. Yesus datang ke tempat tinggalnya Lazarus. Yang apa? Ada yang baca tadi? Yang Lazarus yang Salomo ada Alkitab? Yakub, ya. Yang dibangkitkan. Amin. Tinggal di tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus. Jadi ada makan siang kah? Amin. Jadi perkiraan ini siang. Yesus diundang untuk makan siang. Amin. Nah, di sini kita lihat ayat yang untuk dia dan Marta. Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ini lucu. Yang dibangkitkan, siapa yang dibangkitkan? Lazarus. Tapi yang berbuat baik kepada Yesus, yang berbuat baik dalam peristiwa ini siapa? Maria. Saudara, Maria membuat rekor sejarah, prestasi yang besar. Bahasa yang Yesus katakan dalam peristiwa ini, biarkanlah dia, orang miskin selalu ada padamu. Ini murid-murid semuanya protes mereka. Boleh dibilang banyak ya, dan bisa jadi kemungkinan protes karena saya baca mereka murid-murid. Saudara, menarik sekali karena apa?
Kita lihat di ayat yang ketiga. Ada berapa orang yang terlibat di rumah itu? Ada berapa orang? 3. Perhatikan Yakub. Ya, saya mau anak-anak saya ini belajar memperhatikan firman. Jangan sampai main HP di saat sementara firman. Fatal sekali. Dan yang Lazarus duduk makan, ya. Maka Maria, ayat 3, mengambil setengah kating minyak narwastu murni yang mahal harganya. Wow, ini lucu sekali ya. Yesus datang di Lazarus yang dibangkitkan. Seharusnya yang berkorban adalah seharusnya Lazarus, tapi yang dicatat yang berkorban adalah Maria. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang lupa kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya jadi penonton. Dan ya, Ecun bawa Yusi di bagian belakang supaya enak. Saudara, Roh Kudus ingatkan kepada saya, jangan sampai hari ini ada jemaat yang berhari ulang tahun di hari pas hari Minggu. Pas hari Minggu dia tidak beribadah. Saya mau tanya, berdosa atau tidak? Berdosa. 1 tahun penuh, 300 berapa hari? 65. Masakan pas di hari ulang tahun tidak beribadah. Bagaimana Allah memberkati? Boleh kita angkat tangan yang berhari ulang tahun? Ibu Jaina baru lewat ya. Pak Mario tanggal ya 21. Bulan Mei tanggal 21. Pemudi Mika Juli tanggal 12. Ibu Vilen 26 bulan Februari. Ya, tinggal. Jadi semoga tidak kena hari Minggu. Tetapi yang kena hari Minggu, Jemaat Pondok Daud usahakan hadir ibadah. Jangan kita tinggal di rumah. Usahakan kita. Orang di Facebook sekarang paling suka surprise. 12:01 kue ulang tahun. Bagus juga sih. Tetapi yang lebih baik, selesai surprise, jangan terlalu lama. Surprise-nya 2 jam, baru tidak berdoa. Tuhan pasti marah. Tuhan pasti tidak senang. Coba saudara berbuat baik kepada orang lain selama 1 tahun. Misalnya Pak Mario berbuat baik kepada kakaknya selama 1 tahun. Tiap hari dia kasih uang 300.000. Ini tiap hari 300.000. Tiap hari dia kirim
300.000 tiap hari dia kirim. Tetapi yang Yesus berikan bukan hanya 300.000. Amin. Dan pada saat berhari ulang tahun, dia tidak mau bilang, Pak Mario atau kakak, terima kasih ya Kak Mario. Misalnya yang Mario berikan kepada adik. Pasti ada rasa kecewa. Ada rasa sedih. Dan Tuhan suruh Ibu Gembala ketika khotbahkan tentang ini. Yang kedua, yang Allah suruh, jangan seperti Lazarus. Yang kedua adalah ketika disembuhkan di bulan ini dia tidak beribadah. Berdosakah tidak kepada Tuhan? Apalagi berbulan-bulan sudah disembuhkan tidak beribadah. Ibu Gembala, saya harap khotbah berikut sampaikan kepada jemaat supaya kita semua tahu Tuhan bukan gila hormat, tidak. Tuhan tidak minta kita ucapan terima kasih, tetapi kita diciptakan ada akal, ada hati, ada pikiran. Amin. Seperti saya contohkan tadi. Apalagi kalau saya naikkan, setiap hari Bapak Mario kasih 1 juta kepada adiknya. Tiap hari selama 365 hari. Mari kita belajar berpikir kebaikan Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan, ini kesaksian. Waktu saya kerja di Tangerang, di perusahaan terkenal, perusahaan remote luar negeri, leading di Kalideres. Tuhan gerakan saya setiap tanggal 1 Maret. Saya berhari ulang tahun tanggal 25 Maret. Saya terbiasa tambah doa saya. Jadi gerakan maju. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Ibu Jaina yang pertama kali jadi singers. Dan minggu depan jadwalnya Pemudi Mika. Jadi Ibu Gembala bilang tadi, tidak boleh kasih sama-sama Mika dengan kakaknya. Karena siapa yang jaga adik? Siapa yang jaga Ellie dan Clay? Ya kan? Jadi harus bergantian. Ada gerakan maju. Yang jadi singers tidak itu-itu saja. Bahkan ada kemajuan. Tuhan akan tersenyum. Wah, luar biasa ya. Di Jemaat Pondok Daud di akhir bulan ada penambahan singers. Talenta kita pakai. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Roh Kudus suruh saya tadi tunjuk doa Yakub. Karena dia sudah didasarkan jadi gembala. Dan tepuk tangan Yakub pertama kali berdoa firman Tuhan di ibadah raya di gereja sentral Endro. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi kekurangannya tadi tidak standby Alkitab. Pastor Salomo dan calon pastor Yakub ternyata tidak bawa Alkitab. Tapi puji Tuhan ya tidak bawa HP. Jangan sampai orang Kristen ke gereja lupa Alkitab, HP nggak pernah lupa. Dan di Pondok Daud saya menganjurkan lebih baik pegang Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, baru pegang aplikasi Alkitab.
Tetapi bagi saya, dosa tidak akan mempengaruhi. Kadangkala kalau HP dia punya kelemahannya, sementara buka aplikasi Alkitab, teringat atau ada WA apa jadi tidak lagi baca Alkitab, baca WA, ada apalagi iblis bilang buka game, wah Ecun dulu ya, tahun ini dia sudah mulai banyak perubahan. Sementara Firman dia cepat-cepat buka game, nah itu iblis masuk di Ecun. Tetapi puji Tuhan, berikan tepuk tangan Ecun ada gerakan maju. Tetapi dia gerakan mundur, hari Minggu Ecun cepat. Kalau dia disuruh ke kios atau warung, kalau di Manado bilang warung, kalau di sini bilang kios. Ecun cepat, dia cepat cuma di saat papanya lihat. Kalau papanya sudah lihat, dia jalan pelan. Saya bilang, bagaimana kamu tidak mau jadi gemoy? Kalau kamu tidak mau berolahraga, lihat kakakmu Yakub, badannya bagus. Nah, seperti itu. Nah saudara, dua hal ini. Yang pertama, di saat berhari ulang tahun, hari Minggu, usahakan ada di gereja. Dan ketika dibuat surprise, misalnya istri yang berhari ulang tahun, suami, jangan 2 jam surprise-nya, jam 12 sampai jam 2 lewat 1 menit. Wow. Tetapi doanya kagak. Doanya enggak lagi. Tuhan pasti sedih dan bisa tidak memberkati. Bisa juga marah. Apalagi kalau dalam hidup sudah banyak kali dia lakukan. Sudah dikasih umur 50 tahun, selama itu ada 20 kali. Saudara, mari kita belajar hal-hal yang seperti ini. Khotbah seperti ini jarang kita dengar. Dan belum pernah saya dengar di TikTok, di channel YouTube. Tetapi inilah rahasia yang Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Kenapa itu saya latih dia? Belajar ketika hari Minggu itu, kalau boleh gerakannya lari. Pertama, supaya tidak terlambat di ibadah jam 10. Kedua, badan kamu jadi sehat. Tetapi dia kalau disuruh lari, mukanya cemberut, marah dengan papanya. Sepertinya nggak terima, nggak senang disuruh lari. Saya waktu seumuran dia, di sekolah di SD, sudah lari, apalagi SMP, naik tanjakan SMP Negeri Sonder, tanjakannya disuruh lari kalau terlambat, Pak Guru sudah lihat jaraknya hampir 100 meter, cepat lari, ini tanjakan tinggi. Nah saudara, yang kedua adalah di saat disembuhkan Tuhan. Ada rahasia yang saya dapat lewat medsos. Kalau tidak salah, Pangeran Arab, kalau tidak salah 19 tahun. Pernah lihat? 19 tahun, Ibu Jaina kalau sudah lihat. Dia koma. Sudah di infus semua. 19 tahun dia terbaring di tempat tidur, entah di rumah sakit atau di rumah. Yang jelas yang namanya Pangeran Arab banyak uang. Mau habis triliun sekalipun. Saya salut dengan papanya, orang tuanya. Orang tuanya kalau dia mau kasih biar, cabut alat infus, alat semua di jantung, langsung rip. Iya, turut berduka cita Pangeran Arab. Tetapi setahu saya sampai hari ini, saya terharu sekali ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Orang tua yang seperti ini saya angkat 2 jempol. 2 jempol saya angkat kedua orang tua.
kasih sayangnya kepada anaknya. Capek enggak jaga orang sakit 19 tahun? Capek? Capek luar biasa. Sepanjang negara atau dunia ini berdiri, mungkin hanya Pangeran Arab ini tercatat sakitnya paling lama. Enggak mati-mati. Tapi ada orang yang serangan jantung cuma beberapa jam. Ya, contohnya Bapak terkasih yang kita sangat sayang, pemain drummer yang luar biasa, cuma beberapa jam. Paginya mengantar orang ke bandara dan siang Tuhan sangat sayang, walaupun istri sangat sayang, jemaat, gembala, tetapi ini 19 tahun. Saya cuma membandingkan, maaf, tetapi saya percaya ini bukan menyedihkan bagi Ibu Vilen, tapi ini saya bisa membayangkan betapa capeknya orang tua, betapa lelah, betapa menguras uang, berapa puluh miliar uang bayar di rumah sakit. Tetapi Tuhan menjaga kita bukan hanya 19 tahun. Amin. Ibu Jainab baru-baru genap berapa? 27 ya. Yang lain tidak perlu saya tanya. 27 tahun. Ibu Singers yang perdana tadi, Ibu Jaina Olat, dijaga Tuhan 27 tahun. Kalau Tuhan mau berkata capek banget, lelah sekali kalau Tuhan itu manusia. Jadi ketika kita disembuhkan, cepat-cepat rajin, gerakan bertambah rajin beribadah, tambah setia. Amin. Mari kita mau angkat tangan kepada Tuhan, kita buat komitmen. Tuhan, di tahun ini saya mau tambah setia Tuhan. Di tahun ini saya mau ada gerakan tambah setia, gerakan tambah maju, setia beribadah, setia melayani jadi singers. Saya boleh angkat 2 jempol Ibu Vilen yang singers paling mungkin tidak pernah terlambat. Rekor yang belum pernah terpecahkan selama 19 tahun pelayanan Pondok Daun. Saudara, kita melihat Pangeran ini, saya rasa kalau saya ini sutradara, saya akan buat film ini. Kisah nyata yang terjadi di Arab. Saya lupa, saya enggak. Pokoknya kalau saya lihat di TikTok, saya mau tulis nama Pangeran Arab ini, saya mau cari nama orang tuanya. Terharu saya. Terharu sekali. 19 tahun koma. Koma itu artinya tinggal sedikit mati. Yang belum tahu koma. Jadi ada di ruangan ICU. Tetapi kita tahu negara Arab negara yang sangat kaya. Tetapi biar juga kaya, kalau orang tuanya tidak ada kasih kepada anaknya, di 10 tahun mungkin dia sudah berkata, dokter cabut saja alat-alatnya. Sudah cukup 10 tahun saya menjaga anak saya. Tetapi ini 19 tahun ya, semoga tidak salah. Ya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Lazarus yang dibangkitkan, Maria yang berkorban. Jangan sampai ini juga berbicara, ada banyak khotbah saya kemarin, saya khotbah di sini. Muhammad Kece, dia dari agama seberang dan mengenal Yesus, dia masuk penjara. Ini peristiwa yang menggemparkan Indonesia beberapa bulan yang lalu atau tahun. Di dalam penjara Muhammad Kece dikasih makan kotoran manusia. Dengar ya Yakub, jadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Jangan cuma disuruh pasang papan nama gereja,
mukanya cemberut sekali seperti ada salah satu anak saya. Tidak perlu disebutkan namanya. Yang penting keluarga pastori tahu. Cuma pasang papan nama, dibantu ada tukang satu yang bantu, kepala tukang, bapak gembala bantu, ibu gembala bantu, mukanya hancur sekali. Muhammad Kece di dalam penjara oleh petugas oknum pribadi seseorang. Karena dia marah, dia benci mungkin Muhammad Kece menjual imannya yang lama. Dia kasih makan kotoran manusia, kotoran ayam saja orang sudah jijik. Apalagi kotoran manusia. Bapak Gembala ini anak-anak boleh tahu. Waktu jadi pengerja di Sonder, dulu di kampung-kampung belum ada septic tank yang bagus. Jadi kalau sudah penuh, jam 3 malam bangun. 2 orang kami pengerja, palo, pakai ember kecil, sudah bungkus dengan plastik. Saya cuci tangan 5 kali, 6 kali, masih bau kotoran manusia. Itu menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tidak selamanya enak. Oh, dapat perpuluhan, oh enak. Enggak. Jadi kalau jadi hamba Tuhan, tetapi di balik penderitaan hamba Tuhan, makanya banyak hamba Tuhan yang jadi kaya. Banyak. Banyak diberkati karena sudah menabur. Nah saudara, kita lihat ayat selanjutnya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan mau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Kedengarannya bagus, tetapi penipu. Kedengarannya mau kasih di orang miskin, padahal dia pancuri. Saudara, dia sering mencuri uang kas yang dia pegang. Yudas ini jabatannya bendahara dari 12 murid. Dia yang protes, pura-pura mau kasih ke orang miskin, padahal dia ketika jual 300 dinar, lumayan. 150 dinar masuk di DP kantong, 150 untuk pakai di pelayanan. Lumayan. 1 dinar upah orang 1 hari bekerja. Kalau sekarang 200 ya Pak Mario ya, sekitar 200. Kalau tukang biasa 200. Kalau kepala tukang 2,5 atau 300 kadang-kadang 200. Jadi dia kumpul selama 1 tahun. Karena 300, jadi 300 hari dia bekerja, dia kumpul, dia berikan yang sangat mahal, murni. Minyak narwastu adalah minyak yang termahal. Dia persembahkan kepada Tuhan. Tuhan sangat terharu. Dan kita lihat apa yang ditulis oleh kitab Matius pasal 26. Matius pasal 26 saya baca untuk kita semua. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Jadi persiapan. Yang berikut, banyak orang Kristen, dia mau
Dia siap-siap, tolong gak ada yang tahan. Dia mau siap-siap ke gereja. Angin terus. Dia siap-siap ke gereja nanti di hari Minggu. Jadi dia terlambat. Akhirnya bertengkar. Aduh ma, saya sudah bilang setrika dulu bajunya. Woi, akhirnya cuma perkataan kecil bertengkar sehingga ada yang tidak ibadah. Persiapan penting sekali. Kita membuat persiapan. Dan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Di seluruh dunia, di Amerika, di Israel, di Jerman, di Italia, ketika Injil ini diberitakan untuk mengingat perbuatan baik dari Maria. Sayang 1000 sayang, Lazarus yang dibangkitkan harusnya dia mau kasih minyak yang mahalnya 1000 dinar. Biasa, cocok, malah kurang. Amin. Karena dibandingkan dengan Yesus membangkitkan dia. Saya percaya Ibu Vilen pasti mau kalau Bapak Evan dibangkitkan. Amin. Siapa yang tidak senang? Tetapi dianya cuma duduk makan. Memang betul harus ada yang temani Yesus, tapi kurang sekali kebaikan Yesus membangkitkan dia. Dia cuma duduk makan dengan Yesus. Marta yang sibuk di dapur, tapi Maria dia tahu memberikan yang terbaik. Dan ini rahasia yang luar biasa. Jadi sekali lagi ayat pokok kita, aku berkata kepadamu, Matius 26 ayat 13, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari buat prestasi. Ibu Vilen salah satu jemaat yang tidak pernah terlambat. Amin. Mari kita buat prestasi tidak pernah terlambat. Kita buat prestasi tidak pernah alpa. Kita tebus. Kalau tahun 2024 alpa kita dalam setahun 20, usahakan alpa kita di tahun ini cuma 5. Berarti ada gerakan. Gerakan apa ini? Maju. Amin. Jangan gerakan mundur. Di tahun 2024 dia 20 kali alpa selama hari Minggu. Tahun 2025 100 kali alpa. Tuhan bilang siap-siap malaikat, ambil dia, nyawanya, malaikat maut datang jemput dia, kasih masuk di Hades, dan setelah Hades siap-siap dia masuk api neraka. Tahun 2024 cuma 20, 2025 dia tambah, dia bikin 100 alpa. Tetapi apa yang dibuat oleh perempuan yang bernama Maria sangat luar biasa. Sedekat-dekat Yesus mau mati, baru ada yang mengurapi dengan minyak narwastu yang sangat murni. Dahsyat sekali. Senang saya kalau sedekat-dekat mau mati, baru Salomo dia kasih hadiah saya mobil. Ini dia sudah diberkati. Wih, rasa-rasanya saya mau bilang, Tuhan, jangan dulu kah saya mau mati, saya mau pakai ini mobil baru. Salomo ada kasih hadiah, anak saya yang tertua. Begitu juga dengan Yesus. Terharu. Yesus memviralkan, Yesus memperkenalkan di seluruh orang Kristen di dunia bahwa perbuatan Maria
perlu dicontohi, perlu diteladani. Amin. Jadi Tuhan senang dengan pengorbanan kita. Waktu, uang, tenaga, kerja bakti. Ya, ini tahun belum ada kerja bakti. Ayat yang selanjutnya saya cepat-cepat. Kita kembali ke kitab Yohanes tadi. Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-5. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Jadi ini ada dua peristiwa. Yang satu pengorbanannya besar sekali, padahal dia perempuan. Biasanya yang menang itu laki-laki. Justru ini laki-laki yang bernama Yudas. Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada orang tua yang menamakan anaknya Yudas. Amin. Jadi jangan sampai ada orang Kristen dia dengar Yudas atau dia baca Yudas, dia tidak baca baik-baik. Ketika anaknya lahir, oh saya mau kasih nama Yudas. Tidak ada. Yudas ini pencuri. Pencuri ada dua perbandingan. Yang pertama yang berkorban luar biasa, yang kedua pencuri. Jangan kita menjadi pencuri waktunya Tuhan. Ibadah sudah jam 10 siang, masa masih terlambat sementara firman baru datang? Wow, malu dong dengan saudara kita yang saya sangat hormati. Saudara kita mereka ibadah jam 4 subuh. Kita masih ngorok, kita masih berselimut. Mereka sudah bangun mencari Tuhan mereka. Masa kita jam 10 sementara firman baru datang beribadah. Sudah mau selesai lagi. Mari kita jangan mencuri waktunya Tuhan. Amin. Yang ketiga, jangan mencuri waktunya Tuhan. Kita alpa dengan Tuhan berarti kita sedang mencuri waktunya Tuhan. Dan mari kita buat komitmen di hari ini. Tuhan, saya tidak mau mencuri waktumu. Kalau jam ibadah saya harus ibadah. Dan kalau boleh sebelum ibadah dibuka, saya sudah ada di gereja. Ibadah komsel jam 7 malam, sebelum jam 7 saya sudah ada di tempat rumah ke rumah. Ibadah komsel, ibadah keluarga, ibadah PKB, ibadah week, ibadah kolom kalau di Manado, ibadah week kalau di Papua, di Jayapura. Mari kita semakin maju. Gerakan bertambah setia dan bertambah maju. Step by step, langkah demi langkah. Ya, ayat yang tinggal 2 ayat. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku sudah dekat. Itu yang saya katakan tadi. Kalau seandainya saya tahu saya semua dekat-dekat mati, selalu mau kasih mobil baru, nasa mahal-mahal, Sigra baru. Oh Tuhan, jangan dulu. Ini pemberian anakku yang tertua, dia kasih dengan tulus. Atau seandainya, oh ini pemberian Yakub, mobil Sigra baru keluar dari dealer. Saya mau menikmati. Kasih 5 tahun berikut baru saya mati. Saya mau menikmati mobil baru dulu. Kadang kalau orang Kristen tidak menyadari sudah disembuhkan jauh dari Tuhan. Kita menjadi orang Kristen anak-anak yang durhaka. Kalau kita sudah disembuhkan kita jauh. Kalau kita sudah diberikan kesehatan, hari ulang tahun kita alpa banyak sekali. Mari ketika kita berhari ulang tahun, saya sudah praktekkan mulai tanggal 1 Maret. Saya sudah lakukan tahun 2020. Tahun 2000. Waktu saya masih bujang,
Saya kerja di perusahaan besar di Ledin di Tangerang Kalideres. Saya kerja di Jawa. Jadi logat-logatnya saya sedikit tahu. Beberapa tahun saya kerja di sana. Tahun 2099 saya lulus, 2000 saya sudah merantau di Jawa dan saya kerja di sana. Dan disitulah tanggal 1 Maret saya latih. Di bulan Maret saya punya ulang tahun. Dan Tuhan menganugerahkan Pondok Daud Sentral tanggal 26 Maret. Gereja kita berdiri tahun 2006. Dan bulan Maret ini akan mencapai genap 19 tahun. Ayat yang terakhir, ayat 8. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Ini kesan-kesan yang terakhir. Amin. Yang paling berkesan di hidup manusia adalah anak yang pertama, cinta yang pertama. Pak Mario, Ibu Ririn, cinta yang keberapa? Kedua, ketiga? Oh, ketiga. Tetapi kalau cinta pertama seperti Ibu Gembala, cinta pertama kepada Bapak Gembala, langsung menikah. Amin, Ibu Gembala. Amin. Ibu Gembala senyum. Jadi itu berkesan sekali. Sedangkan ketiga berkesan karena saudara karunia. Wih, tambah cantik karunia. So sehat sekali, baru cantik sekali, baru lincah sekali. Rasa-rasa dia sudah mau keliling tuh rumah. Dia naik roda-roda, baru 7 bulan karunia, lincah sekali. Jian ya, lincah sekali. Apatah lagi menikah dengan cinta pertama. Saudara, Yesus sangat terharu. Dan mari kita menjadi jemaat yang berkomitmen, jemaat yang mendengar firman. Berbahagialah yang tidak hadir, rugi sekali. Amin. Yang tidak dengar, rugi sekali. Tapi kita yang hadir, beruntung sekali kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita belajar mempersembahkan yang terbaik. Contohnya, kalau orang kasih berkat kepada kita, surprise. Kadang-kala orang ikut acara karena mau cari DP door. Kalau ikut di acara lomba-lomba ada DP door prize. Waktu pemilihan gubernur, ada yang dapat kulkas. Oh, terima kasih Bapak Paulus Waterpau, kami dapat kulkas. Ada yang saya lihat Bapak Peri dan Ibu Maisa dapat kulkas. Bos dari Bapak Rocky, ya, suami dari Ibu Jena. Waktu Bapak PW mau mencalonkan hadiah lomba jalan sehat di Jembatan Merah, dapat kulkas, langsung pasang status. Terima kasih Bapak Paulus Waterpau. Puji Tuhan. Dan ini mengakhiri khotbah saya. Mari kita yang pertama, jangan kita melupa kebaikan Tuhan. Di saat kita berhari ulang tahun, di saat kita disembuhkan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau terjadi kita masuk di ruangan ICU, jangankan 19 tahun, di ruangan ICU 1 tahun saja. Tapi bersyukur karunia sakit tidak sampai 1 tahun. Amin. Mika pernah sakit kaki dan tidak sampai ke rumah sakit. Bersyukur itu semua karena Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih firman Tuhan.